Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Malam hari ini. Kami berdoa dan berharap bahwa saudara-saudara semua berada di dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Kami berharap agar iman dan pengharapan saudara-saudara semua terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami percaya dan kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin dan menyertai setiap kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersedia, kami siap untuk mendengarkan sabda akan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini renungan kita diambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Tertulis demikian. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan selalu tersedia setiap hari bagi setiap kita. Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, dan karena itu, Ia menyediakannya bagi kita. Meskipun terkadang kita berada di tengah padang gurun yang kering, Tuhan yang berkuasa mampu memelihara kita dan memberikan berkat-Nya pada setiap kita. Oleh karena itu, saudara, kita perlu bergerak aktif dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Keluaran 16 ayat yang 15-18 ini, kita membaca tentang mana, yaitu makanan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Alkitab mencatat, mana itu turun dari langit dan tersedia setiap pagi, kecuali di hari Sabat. Melalui penyediaan ini, Tuhan menunjukkan pemeliharaan dan tanggung jawab-Nya terhadap bangsa yang telah dibebaskannya dari perbudakan Mesir. Berkat yang disediakan Tuhan cukup untuk setiap hari, dan Ia memastikan bahwa umat-Nya tidak akan kekurangan. Kita perhatikan di sini, bahwa untuk meraih berkat tersebut, setiap orang dari bangsa Israel harus memungut mana setiap paginya. Mungkin bagi orang yang malas, mereka tidak akan menyukai rutinitas ini, karena harus keluar dari tenda atau rumah dan memungut mana di bawah terik sinar matahari. Tuhan bisa saja dengan kuasa-Nya membuat mana itu tersedia di tempat meja mereka, tetapi itu bukanlah cara Tuhan bekerja. Tuhan menghendaki agar setiap kita bergerak bekerja dan mengumpulkan berkat-Nya setiap hari. Dan selama 6 hari di dalam seminggu, 1 hari lainnya kita pakai untuk istirahat. Bagi Tuhan, kita sebagai sahabat-Nya diharapkan untuk aktif dan tidak malas, melainkan bekerjalah. Memungut mana merupakan sebuah tindakan kerja. Bekerja memiliki banyak manfaat, tidak hanya di dalam hal memenuhi kebutuhan hidup kita saja, tetapi juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Melalui bekerja, pikiran kita menjadi aktif, kita menjalin hubungan dengan sesama, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam kisah ini, kita juga diajarkan untuk tidak serakah, melainkan selalu memiliki hati yang penuh syukur. Kita percaya bahwa kita tidak akan kekurangan dan selalu siap berbagi dengan orang lain. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, karena ia membagikan apa yang ia dapat. Sementara orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, karena ia menerima berkat bantuan dari orang yang mengumpulkan lebih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang turun dari langit adalah makanan yang asing bagi mereka. Ini menggambarkan Tuhan Yesus yang adalah makanan bagi rohani kita untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayatnya yang 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Di dalam ayat 54, Tuhan berkata,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengertian makan daging dan minum darah di sini adalah secara simbolis. Maksudnya adalah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengimani karya penebusannya bagi kita di atas kayu salib, memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dari pasal ini, kita belajar bahwa berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Berkat yang Dia sediakan tidak hanya untuk jasmani kita saja, tetapi terutama bagi rohani kita. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita roti hidup, yaitu dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling penting, yaitu agar kita dapat mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah kegesangan dunia akibat dosa, Tuhan memberikan kepada kita harapan. Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, dan disediakan untuk keselamatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tetapi terlebih dari itu, Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan secara rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa, yang telah turun dari surga untuk menebus dosa setiap kami. Engkau adalah roti hidup yang tersedia bagi kami secara cuma-cuma, dan di dalam Engkau, Tuhan, kami peroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sepanjang hari ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikanlah kami istirahat yang nyenyak, dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat. Ampunilah kami ya Bapa atas dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing dan permohonan doa secara pribadi. Biarlah kiranya Tuhan yang menunjukkan kuasa-Mu dan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus yang akan membantu siap kita untuk lebih mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.